Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ashab dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Reza Najib. Dalam ulasan kajian kali ini, kita akan sama-sama membahas penyakit yang mengidap generasi muda akhir-akhir ini. Apa penyakit itu? Penyakit itu dinamakan dengan kesepian di tengah keramaian, krisisnya spiritual manusia. Mari sama-sama kita simak. Para ashab dimanapun berada, di zaman modern ini kita hidup di tengah keramaian yang amat sangat luar biasa. Media sosial, teknologi, komunikasi digital seolah membuat kita tidak pernah merasa sendiri. Namun ironisnya, banyak segelintir anak muda yang justru merasakan kesepian yang amat sangat mendalam. Kita melihat banyak generasi muda yang tersenyum di balik layar, namun di sisi yang lain mereka merasa sedih dengan kesendiriannya. Dan juga kita sering berjumpa dengan generasi muda yang memiliki ribuan followers, teman-teman, sahabat-sahabat di dunia maya, namun tidak memiliki satupun tempat untuk berbagi luka di dunia nyata. Para ashab dimanapun berada, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semua melalui Quran Surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salati wa ataz zakati wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya adalah sesungguhnya mereka yang dengan keteguhan hati, ketebalan iman, meramaikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya masjid-masjid dan juga mereka yang mengimani hari akhir, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan juga memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa selalu diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ashab dimanapun berada, ternyata ayat ini ditafsirkan oleh Imam Wahbah Az-Zuhaili, ulama yang wafat pada tahun 2015, menafsirkan pada salah satu karyanya yang berjudul At-Tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj. Dikatakan, ahlan manittasafa bil imani billahi ta'ala imanan sahihan wa khusyu'il qalbi lillahi ta'ala wa khasyatihi. Kata Imam Wahbah Az-Zuhaili, orang yang memiliki ketebalan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cirinya adalah kolbu atau hatinya berpusat dan terfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, bersosial, dan juga menjalankan hidup di dunia ini. Ciri yang kedua, ketebalan keimanan seseorang bisa ditentukan dan dilihat dari seberapa besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada hal-hal atau aturan yang kita langgar. Para ashab dimanapun berada, kesepian juga seringkali menghampiri kita. Karena kita terlalu bergantung kepada manusia dan di sisi lain melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita juga menyadari bahwa kita seringkali ingin dipahami, ingin didengarkan, dan ingin dicintai oleh manusia. Akan tetapi kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat, mendengarkan, memahami keluh kesah kita tanpa syarat. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Al-Qushairi
ulama yang wafat pada tahun 465 Hijriah. Pada salah satu karyanya yang berjudul Lataiful Isyarat dikatakan, ahibbuni uhibbukum li'anna man ahabba syai'an aktsara dzikruhu. Imam Al-Qushairi seakan-akan menggambarkan Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, cintailah aku, maka aku akan mencintaimu. Karena manusia yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, lisannya tidak pernah terlewat dari menyebutkan asma atau nama Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, ada salah satu doa yang disematkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diabadikan dalam salah satu karya yang berjudul Ad-Du'a'u Lit-Tabarani, karya Imam Ahmad At-Tabarani, ulama yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Seperti ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah diriku dari kekufuran dan kefakiran atau kemiskinan. Yang dimaksud Imam At-Tabrani atau yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya miskin hartanya yang mungkin selama ini kita miliki, karena harta itu terbatas. Maka kita juga memahami bahwa yang dimaksud kemiskinan di sini adalah jangan sampai miskin hati kita, fakrul qalbi, dari sepinya lisan ini menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari ulasan kajian singkat dalam membahas penyakit yang mengidap dalam jiwa generasi muda akhir-akhir ini, yaitu kesepian di tengah keramaian. Krisisnya spiritual manusia memberikan pelajaran penting bagi kita semua dari nasihat-nasihat para ulama dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.